Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, usaha di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, kita akan belajar muatan SBDP tentang reklame. Kali ini kita akan mempelajari tentang katalog, brosur atau flyer, dan buklet. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar katalog. Kemudian ini adalah brosur atau flyer. Lalu yang ini adalah contoh gambar buklet. Akan Ibu jelaskan satu persatu tentang katalog, brosur, flyer, dan buklet. Yang pertama, katalog adalah cari kartu, daftar, atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan, disusun secara berurutan, teratur, dan alfabetis. Idealnya, informasi produk dalam katalog mencakup gambar, spesifikasi, kelebihan, hingga harganya. Kemudian untuk brosur atau flyer, selebaran atau leaflet yang berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Jadi perbedaan katalog dengan brosur, kalau katalog berupa buku kecil, kalau brosur hanya selembaran kertas. Kemudian buklet. Buklet hampir mirip dengan katalog. Buklet adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Karena merupakan buku kecil, idealnya buklet terdiri dari maksimal 20 halaman, dilengkapi dengan cover dan dijilid dengan teknik tertentu. Fungsinya mirip dengan katalog, yakni untuk menyampaikan informasi tentang banyak produk sekaligus. Selanjutnya kita belajar muatan PPKN mengenai keberagaman ekonomi masyarakat. Kali ini kita akan belajar mencari inspirasi untuk usaha. Inspirasi usaha bisa kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman atau sahabat, bahkan dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Contoh, dengan melihat banyaknya limbah atau sampah, didorong oleh keinginan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan tersebut, lalu menginspirasi kita untuk memanfaatkan limbah atau sampah tersebut menjadi bahan kerajinan dan dapat dijual. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Setelah diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini tentunya yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi MEA? Yang pertama tentunya melakukan penguatan daya saing ekonomi sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, menggalakkan program ACI, Aku Cinta Indonesia. Artinya, kita mencintai produk-produk Indonesia. Kemudian yang ketiga, penguatan sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan penguatan sektor ini, ekonomi di Indonesia semakin berkembang.
Selanjutnya perbaikan infrastruktur. Contohnya perbaikan jalan, transportasi, dan lain-lain. Semakin baik infrastruktur, maka insya Allah aliran barang, jasa, dan investasi akan semakin berkembang. Kemudian peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan ataupun melakukan pembelajaran di mana-mana sehingga kualitas sumber daya manusia di Indonesia semakin berkembang. Yang terakhir, melakukan reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Dengan melakukan reformasi kelembagaan dan pemerintahan, diharapkan pemerintah dapat mendorong terjadinya peningkatan ekonomi supaya Indonesia semakin menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang formulir. Kali ini formulir tentang ujian nasional. Berikut adalah contoh lembaran ujian nasional. Bagaimana cara mengisinya? Data yang harus diisi, pertama nama peserta. Yang kedua nomor peserta, kemudian tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun, lalu nama sekolah, kemudian tanggal ujian, dan tanda tangan peserta. Bagaimana petunjuk pengisiannya? Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak, pilih jawaban yang benar. 4. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Yang keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Yang kedelapan, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silanglah kotak yang benar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.